Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah untuk hari ini. Kita tahu Tuhan Yesus sungguh baik, kasihnya tak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Seperti yang dikatakan Mazmur 42 ayat yang kedua mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan segenap kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada kesempatan hari ini juga kami bisa berkumpul untuk merayakan kegiatan ibadah Paskah hari ini. Walaupun hanya dengan sebatas ibadah online seperti ini, kami ingin tetap serius memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berikan jalan dari awal hingga akhir ibadah ini tanpa ada kendala dan kekurangan apapun. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari untuk jemaat semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Dia Buka Jalan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Tapi firman-Nya kata
jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Engkaulah jalan pendamaian bagi hidup kami yang berdosa, menuju kepada hidup yang berkemenangan dengan kematian. Dan Engkau memberikan nilai yang sesungguhnya bagi hidup kami karena Engkau bangkit dari antara orang mati. Sebab itu ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengar bagian firman-Mu. Kami ingin mengadakan satu dialog yang baik tentang kuasa kebangkitan-Mu dan apa maknanya bagi kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang hadir, supaya firman itu menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, baik melalui mimbar ini, melalui pertemuan ini, ataupun juga melalui orang yang jauh yang dapat melihat melalui layar media sosial mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, Kau ambil alih ibadah ini ke dalam tangan kasih setiamu. Kita semua yang siap diberkati berkata, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus dengan satu tema adalah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Ya, biasanya kalau kita merayakan kebangkitan itu kita ambil satu tempat, ya. Seperti saat ini kita sudah sewa bungalow, sudah disiapkan lomba segala macam, tapi karena situasi tidak memungkinkan, maka kita berada di tempat ini. Dan khotbahnya tidak seperti biasa, kita adakan satu tema dialogis supaya mungkin ada pertanyaan yang tidak terjawab pada saat ini, kita bisa mengetahui ya sejauh mana firman Allah menjadi jawaban dalam makna daripada kebangkitan Kristus bagi kita. Ada yang bertanya? Saya mau nanya Pak. Iya, apa nih? Kenapa Yesus bisa bangkit dari kematian? Wah, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa Yesus bisa bangkit dari kematian? Ya, oke, mungkin menjawab hal itu coba kita baca Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Silakan yang sudah dapat. Yohanes 10 ayat 17 sampai yang ke-18. Ada jawabannya dalam Alkitab. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Iya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus itu berhak berkuasa atas nyawanya sendiri. Ya, dia mati dan dia bisa bangkit. Tidak ada satu kuasa yang bisa menguasai nyawa atau hidup daripada Tuhan. Ya, dikatakan di situ bahwa dia berhak untuk mengambil dan untuk memberi dan mengambilnya kembali, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya kembali karena itu adalah miliknya Tuhan. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Kematian tidak berkuasa atas hidupnya. Bisa nanti mungkin ada satu tambahan ya, ayat tambahan nanti Roma 1 ayat yang keempat. Kita dengarkan. Roma 1 ayat yang keempat. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, jadi Yesus Kristus dikatakan sebagai apa ketika dia bangkit? Anak Allah, Tuhan kita. Jadi kita nggak perlu ragu lagi tentang yang namanya orang kenapa dia bisa bangkit, karena dia berkuasa atas nyawanya sendiri. Dia pun bisa mengambilnya kapan saja dan bisa memberikannya. Dan melalui kuasa kebangkitan itu dia membuktikan kalau dia adalah Tuhan. Di dunia ini tidak ada orang yang mati dari kebangkitan oleh kuasanya sendiri kecuali Yesus Kristus Tuhan. Mengerti kan hal ini? Amin. Mungkin ada pertanyaan yang lain supaya menarik nih diskusi kita pada pagi hari ini. Saya mau nanya Pak. Iya. Apa arti kematian dan kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Waduh, ini pertanyaan yang cukup berat ya, dan ini perlu kita pahami bahwa kebanyakan orang hanya nyanyi ya, mengadakan acara, tapi kita perlu memaknai arti kebangkitan, arti kematian dan kebangkitan Yesus bagi kita, orang yang percaya. Mungkin supaya lebih jelas, coba kita baca Roma pasal 6
ayatnya yang ke-10 dan 11. Roma pasal 6 ayat 10 dan ke-11. Ini jawaban dari firman Allah. Roma 6 ayat 10 sampai 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi kematiannya menunjukkan bahwa kita harus mengikuti teladan Yesus. Ya, Yesus mati karena dosa kita. Makanya kita jangan berbuat dosa lagi. Ya. Lalu Yesus bangkit. Bangkit untuk siapa? Untuk kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita harus mengikuti teladan Yesus. Dia bangkit untuk kebenaran, untuk kemuliaan Allah Bapa. Jadi intinya kita mati bagi dosa dan bangkit bagi Kristus. Hidup kita yang lama sudah dimatikan, ya. Sekarang bangkit menuju pada kemuliaan, hidup kepada kebenaran di dalam Tuhan. Bisa ngerti? Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Ya, kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Ya. Kita nggak tahu, gunakan waktu hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, pertanyaan yang cukup baik. Yang ketiga, mungkin ada pertanyaan yang menyangkut hal yang lain. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau nanya, apakah virus corona bisa diusir dengan doa? Waduh, ini pertanyaan yang bagus ya. Virus begini. Ya, sebelum saya menjawab begini kan, ini kan sekarang lagi rame nih. Ada orang yang menyamakan kitab Keluaran, hendaklah kamu di karantina 14 hari. Ya. Lalu kita di karantina 14 hari. Padahal kita berapa hari? Sudah mau 1 bulan. Ya. Itu namanya cocok logi. Ya. Waktu zaman kitab Keluaran itu untuk orang siapa? Yahudi. Nah ini untuk siapa? Semua orang. Bahkan yang nggak kenal Tuhan. Siapapun. Pokoknya warga negara Indonesia sampai hari ini masih dilakukan yang namanya PSBB. Apa tuh? Pembatasan sosial berskala besar. Jadi itu cocok logi. Ya, nah, pertanyaan corona bisa diusir atau tidak? Saya ambil umpama begini, ini ada 2 orang. Perhatikan baik-baik. Yang pertama namanya Stefano. Ya. Yang kedua namanya Supano. Hampir sama kan? Stefano ini lahir dan besar di Napoli. Napoli di mana? Italia. Supano lahir dan besar di Boyolali. Wah, sama nih. Nah, perhatikan lagi. Stefano senang main sepak bola. Supano juga senang main sepak bola. Lalu Stefano suka minum kopi. Supano juga suka minum kopi. Yang saya tanya, apakah ini berhubungan? Tidak. Jadi kemiripan atau kesamaan tidak boleh dihubungkan. Itu namanya cocok logi. Nah, tadi menyangkut pertanyaan sangat bagus ya. Kita melihat ketika Yesus hidup di muka bumi ini, Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya. Orang sakit itu macam-macam. Ada yang sakit karena dosanya sendiri. Benar? Ya. Jadi Tuhan bilang, disembuhkan, diampuni, dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya sesuatu yang lebih buruk jangan terjadi padamu. Itu karena dosanya dia. Tapi juga ada yang karena kasih Tuhan. Misalkan anak muda Dinain. Ya. Dia mati, Tuhan melihat anak seorang janda, anaknya cuma 1 laki-laki masa depannya. Tuhan menangis, lalu disentuh anak itu dan bangkit. Ya, jadi ini karena kasih Tuhan. Ya. Lalu ada orang buta yang merengek-rengek. Tuhan bilang, kamu mau minta apa? Tuhan uji imannya. Dia hanya minta dapat melihat. Dan orang buta ini Bartimius namanya. Akhirnya menjadi murid Yesus. Jadi persoalan-persoalan pribadi. Ada juga yang 10 orang kusta. Ya, datang ke Tuhan. Setelah disembuhkan cuma 1 yang kembali. 9 kabur. Dan yang 1 ini orang Samaria. Yang dibenci oleh masyarakat Yahudi. Dianggap orang kafir oleh mereka. Ya. Lalu ada lagi angin badai. Nah, yang seperti itu bisa diusir dengan doa. Nah, angin badai ini persoalannya beda. Angin badai tidak sama dengan corona. Jadi seperti Stefano sama Supano. Tidak sama. Ya. Walaupun ada Napoli dan Boyolali. Walaupun suka sepak bola, walaupun sama-sama suka minum kopi. Ya, kita nggak boleh pakai cocok logi. Itu banyak banget cocok logi itu. Kalau saya lihat di WhatsApp bikin orang jadi bingung. Ya, perhatikan. Angin badai di Danau Galilea yang diusir oleh Yesus. Itu persoalannya siapa yang nimbulin? Muridnya sendiri. Mereka pengalaman yang menjadi nelayan udah puluhan tahun.
Tapi Yesusnya bukan nelayan, tukang kayu. Udah kamu di belakang aja deh. Di buritan, tidur. Kami yang di depan. Ketika terjadi badai, bingung lagi mereka. Malah Yesus dimarahin. Kenapa kamu nggak bangun? Kami udah mau mati. Jadi persoalannya datang dari para murid-muridnya. Lalu yang menghadapi persoalan siapa? Muridnya apa mendunia angin badai? Tidak. Cuma murid-murid yang ada di kapal. Nah, ya, untuk menjawab hal itu kita perhatikan baik-baik. Perhatikan. Ini persoalan pandemi, ya, persoalan musibah atau wabah yang sudah mendunia. Bukan epidemi lagi di satu tempat. Biasanya kalau persoalan pandemi, itu Tuhan ingin bicara pada manusia. Jadi dia nggak bisa serentak diusir dalam nama Yesus dihardik seperti setan, nggak bisa. Kalau itu terjadi, Yesusnya di mana? Yang dimuliakan seseorang nanti. Yesus menjadi kecewa, Yesus nggak pernah lakukan ini. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Pandemi persoalan semua negara. Semua bangsa, semua bahasa, bahkan yang bukan orang Kristen pun negara-negara mengalami semua. Biasanya persoalan musibah ini, itu ada rencana Tuhan. Ya, ada tujuan Tuhan dengan kedaulatannya mengizinkan ini terjadi. Kita lihat, Sodom dan Gomora yang mati berapa banyak. Kenapa? Karena mereka telah berbuat dosa. Bahkan istri Lot sendiri yang sudah diperingatkan jangan nengok, dia masih nengok karena ada hartanya di sana. Dia sayang dengan hartanya yang tertinggal. Dia jadi tiang garam. Ya. Lalu zaman apa lagi? Zaman Nabi Nuh lebih awal lagi. Ya, manusia mengolok-olok. Nabi Nuh ingin pada musim panas gak mungkin ada hujan. Mereka dikatakan oleh Alkitab pesta pora, kawin mengawinkan di situ bukan artinya kawin seperti biasa, pesta begitu tidak, tapi itu udah perbuatan pezinahan yang sangat luar biasa sampai muka Allah. Dan bumi dihancurkan oleh Tuhan. Di bumi hanguskan dibuat air bah 40 hari 40 malam. Hanya Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 mantu. Kata bumi di situ adalah di mana pada zaman itu ada kehidupan. Belum ada kehidupan di tempat lain karena itu baru kejadian pasal 6. Ya, jadi tidak secara global, itu penuh dengan air, lalu tertutup tidak ada daya tarik bumi. Waduh, jadi kacau nih tata surya, nggak seperti itu. Ya, jadi cuma bumi itu arti kata bumi, yang manusia hidup di situ doang, belum ada manusia tempat lain. Dan Tuhan hancurkan hanya 8 orang yang hidup pada zaman itu. Nah, kejadian corona ini nggak bisa dihardik, ya nggak bisa dihardik. Tahun 1918 kejadian ini pun sudah ada. Namanya flu Spanyol. Yang mati hampir 5 juta orang menurut catatan, lebih banyak dari corona. Bahkan dari Spanyol sampai ke Pulau Madura. Madura itu yang mati banyak sekali. Cuman zaman itu belum ada yang namanya medsos. Kalau sekarang kan banyak. Ada ini, ada itu, ada ini, segala macam. Belum ada. Dan kita juga belum merdeka. Nonton televisi aja kita belum bisa. Kita belum lahir. Jadi setiap tahun, setelah itu apa? Orang-orang di Eropa bertobat. Mengenal Tuhan. Ya, balik setelah itu reda. Jadi virus corona ini masalah semua. Ya, masalah internasional, udah bukan masalah lagi satu negara. Dan tidak bisa dihadik seperti setan. Sangat beda. Stefanus sama Suparno nggak kenal ya. Lain-lain. Jadi kita mesti punya hikmat dalam hal ini. Kita baca ayatnya. Tolong Andri bacakan mungkin ayat 1 yang bisa membantu kita. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 kita lihat di sini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, menyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuh, perhatikan baik-baik ya. Jadi orang cabul, kalau kitab katakan ya, orang penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit tahu nggak? Pemburit itu LGBT. Saya ada videonya dikirim, serem banget. Di Itali, puluhan ribu orang gay. Mereka yang maaf ya, sorry to say, tidak pakai baju. Polisi nggak bisa apa-apa. Karena pemerintahnya melegalkan. Mereka bercumbu laki-laki dengan laki-laki. Bagaimana Tuhan tidak murka? Ya, belum di Amerika, Spanyol, Inggris. Ya,
Asia pun juga ada. Korea pun banyak. Sampai bilang, walaupun ada gereja besar, tapi itu banyak. Kira-kira vulkannya sudah banyak di hadapan Allah. Ya, di hadapan Tuhan. Tuhan punya maksud supaya dunia ini bertobat. Bukan dengan hadir dengan kuasa begitu, nggak bisa. Karena yang mengalami masalah ini sangat sangat banyak ya di muka bumi ini. Jadi jawaban pertanyaan dari Owe tadi, kita nggak bisa mengusir. Ya tiba-tiba blok diusir begitu. Krisis ekonomi dalam waktu 1 detik, 2 detik, wah hilang. Tukang bakso lagi nangis nggak ada yang dagang, tiba-tiba orang belanja 100 mangkok begitu. Ya nggak bisa. Ya transportasi tiba-tiba jalan ekonomi perbankan nggak bisa. Ya kita bayangkan adanya ini coba. Olimpiade aja ditunda. Ya PHK. Hati-hati kita berdoa makanya buat bangsa. Benar? Tadi Ramayana PHK. Hotel sepi. Jangankan perbankan, pertahanan, semua ini menyangkut berbagai aspek kehidupan di muka bumi. Makanya ini waktunya untuk kita berbenah diri, untuk kita berdiam diri, untuk kita berdoa bagi orang yang belum mengenal Tuhan, bagi orang yang berdosa supaya kembali ke jalan Tuhan. Kalau lihat handphone saya, nangis. Ya, orang-orang gay itu dengan tidak merasa berdosa, udah seperti itu, men. Ya. Nah, ada dosa lagi yang lain ya. Sebelum mungkin kita baca ayatnya ini, kita baca satu ayat yang baik nanti berikutnya. Sebelum masuk ke jawabannya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Masih ada waktu nih. Coba mungkin Marcel bacakan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Apa maksud corona di sini? 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan ayat 5 baik-baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya ini kejahatan akhir zaman. Ya, orang sudah tidak peduli. Mereka semua cinta uang. Ya, hati-hati. Ya, kita hidup ini hanya karunia, hanya karena anugerah. Benar? Kalau kita bisa melayani Tuhan itu juga karena anugerah dari Tuhan. Amin. Tadi dikatakan tuh suka melawan orang tua. Itu kejahatan besar itu, jangan dianggap ringan. Kita bilang apa? Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Supaya apa? Lanjut umurmu dan bahagia hidupmu di muka bumi. Tapi sekarang orang mengekang, diminta bantu mamanya, tahu dulu. Ya, orang lebih mencintai handphonenya daripada mamanya. Ya, memberontak, nggak pedulikan agama. Ini sudah sampai ke hadirat Tuhan. Bayangkan ada anak mau membunuh orang tuanya, coba. Hanya karena tidak dikasih untuk beli pulsa. Ya, jadi bukan hanya kejahatan LGBT, kejahatan, waduh, itu kita harus menjauhi. Karena kalau kita seperti ini, kita ibadah, tapi pada hakikatnya kita tidak punya kuasa Tuhan. Tidak ada perubahan dalam hidup kita. Maka sekali lagi, mari kita berdoa ya untuk masalah corona ini, untuk para medis, pemerintah, pengambil keputusan, ya, Menteri Kesehatan, semua instansi terkait, dokter-dokter, supaya diberikan kekuatan, diberikan hikmat, perlengkapan untuk masalah ini dapat terpenuhi, lalu jalankan satu regulasi aturan pemerintah untuk mengadakan SD dan FD, ya, semuanya itu kita lakukan. Nggak bisa kita hadir, ini bukan setan. Bahkan ini sesuatu di bawah kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan. Ya, bisa membedakan hal ini? Amin? Jadi nggak bisa, nggak ada satu super power pun yang seperti itu. Dalam sejarah dunia pun, jangankan corona, angin badai aja nggak ada yang bisa tengking. Kecuali Yesus sendiri. Oke, sangat bagus. Pertanyaan lain mungkin ada yang lain? Saya, Pak. Oh iya.
sekarang kita lagi mengalami situasi wabah atau pandemi corona ini yang sangat mendunia ini ya Pak. Nah, sikap yang seharusnya kita ambil tuh kayak gimana sih? Oh gitu, bagus. Jadi gini, kita ini mesti berbeda dengan orang dunia, ya. Jadi orang dunia mungkin begitu ketakutan, kita mesti tidak punya roh ketakutan. Tapi Tuhan bilang Tuhan memberikan pada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, mendatangkan ketertiban, kasih dan mendatangkan ketertiban. Itu. Ya, jadi kita tertib tuh, ada tertib. Ya, jadi jangan keluar semau-maunya ketemu orang, ini belanja dan sebagainya, harus ada roh ketertiban. Nah, di hari kebangkitan ini coba kita lihat jawabannya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Coba mungkin Andri bisa baca 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemat dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Iya, jadi kebangkitan Tuhan membawa kita pada satu harapan. Ya, beda dengan orang dunia ini. Orang dunia ini kalau mereka menyembah Tuhan, Tuhannya mereka nggak kenal. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, ya, Tuhan yang kita kenal dalam nama apa? Yesus Kristus. Ya. Jadi ketika Yesus bangkit, Petrus bilang begini, ada harapan untuk kita. Bukan hanya untuk hidup yang di dunia, tapi bahkan hidup yang kekal di surga. Makanya dalam lagu nyanyian tuh, Anak Allah Yesus namanya, menyucikan menuduskannya, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup sebab dia hidup. Ada hari esok sebab dia hidup. Gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Nah, itu bedanya kita dengan orang dunia. Kita katakan dalam Petrus, ketika dia bangkit ada harapan. Bukan hanya harapan untuk hidup yang di dunia ini, tapi juga untuk hidup yang kekal di surga nanti. Ya, saya dengar dari saudara saya ada orang yang begitu takut, punya harta banyak, umurnya ada menjelang 70 lebih dikit lah di Jakarta. Saking ketakutan, lihat uap itu isinya yang menakutkan, walaupun nggak semuanya benar. Sampai dia menceburkan diri ke sungai Ciliwung. Coba, karena tidak punya harapan. Saudara percaya bahwa kita dilindungi oleh Tuhan, ya? Ada malaikat Tuhan, namanya. Nah, sikap kita bagaimana? Kita mesti rajin berdoa. Sebagai gembala, saya doa tiap pagi jam 4 saya bangun. Saya doain semua jemaat namanya, nggak boleh ada yang kelupaan. Bahkan misalkan saya sebut Ibu Yuli, Owe, Ocing, JJ, mamanya, papanya, kokonya, cicinya, iparnya, semua saya sebut. Kalau saya sebut Pak Tora, saya sebutin semua. Pak Tora, Bu Yuni, Vina, Jetpi, Yaya, Engku, apalagi nih? Istrinya Engku, ya, Oma, Ipa, semua. Bahkan lingkungan tempat tinggal kita. Kemuning 2, Lembah Hijau, saya sebut seluruh klaster di Beverly. Nggak bosan saya. Mama saya, mami, mertua, adik ipar, anaknya, anak-anak pemuda, orang tuanya, bahkan yang tidak ada di sini pun, Pak Tupar, siapa tuh? Mbak Uti, mamanya Eli, semua saya sebut. Suatu persatu nggak ada. Kalau saya lupa, Tuhan ingatkan, ada yang belum didoakan. Randy, misalnya saya doain. Ya, doa siang saya doa lagi. Malam mau tidur, jam 8 saya udah doa sekarang. Kita minta perlindungan Tuhan. Menyatakan ada harapan dalam situasi yang seperti ini. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, kapan ini akan selesai, kita nggak tahu. Ada yang bilang akhir Mei, ada yang bilang akhir Juni, ada yang bilang tahun depan. Tapi yang jelas, dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Allah sedang menggoncang bumi. Setuju dengan saya? Hamba-hamba Tuhan harus merendahkan diri. Kita nanti kalau melayani Tuhan tidak dilihat berapa banyak, berapa ribu, tidak. Alkitab katakan bukan orang yang bersusu aku Tuhan. Ya. Jadi ketika hari terakhir ada orang datang ke Tuhan. Tuhan, aku telah menyembuhkan orang dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, mengadakan banyak mujizat. Tapi Tuhan bilang, menyala daripada aku, hai kamu, pembuat kejahatan. Islam loh, dijadikan penjahat. Jadi bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya kita mesti sesuai judul yang tadi. Mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Kalau hidup bagi Kristus artinya apa? Hidup di dalam
kebenaran. Makanya Tuhan bilang begini, aku tidak memanggil kamu menyalam padaku hai pembuat kejahatan, tapi yang tidak melakukan kebenaran. Jadi intinya Tuhan memanggil kita sebagai orang yang melakukan kebenaran. Matius 7 ayat 21 ya. Buka Alkitab. Saudara, Matius 7 ayat yang ke-21. Tuhan bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi saudara nggak bisa, saya nggak bisa jadi Tony nggak bisa jadi saya nggak bisa jadi pendeta besar pun belum tentu bisa jadi saya. Kita be yourself, jadilah diri kita sendiri. Kalau kita jadi diri kita sendiri, kita dapat memaknai apa arti hidup kita bagi orang lain. Kita tidak dihantui, dipenuhi dengan ambisi, tapi kita dipenuhi dengan kasih daripada Tuhan. Jadi pertanyaan Ocing sangat bagus. Kita punya harapan akan hidup ini, akan masa depan yang begitu baik ya. Dan jangan lupa dekatkan diri terus pada Tuhan, terus ikuti regulasi pemerintah ya, dan berharap pada Tuhan dia akan menolong kita. Dan jangan lupa kalau Yesus telah mati, berarti kita pun mati, tapi kita mati bagi dosa. Kalau dia bangkit dan hidup, berarti kita juga hidup bagi Kristus. Amin. Gunakan waktu kita ini dengan baik. Roma 8 ayat 28. Coba mungkin Cornel. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan kata-kata segala sesuatu. Baik keadaan enak ataupun tidak menyenangkan. Baik suka ataupun duka. Baik kantongnya lagi tebal atau kantong kering. Ya, ataupun lagi sehat ataupun sakit, ataupun seperti sekarang ini. Ya, kita siapa yang tahu ini keadaan dunia blok begitu cepat sekali. Sekolah di lockdown, ya, semua pokoknya segala aspek. Tapi katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam keadaan sekarang ini juga Allah turut bekerja di antara kita semua, pada kita semua. Ya makanya saya kalau grup saya bilang dalam waktu begini pertajam visi misi yang saudara tulis itu. Seperti saya ini kita akan mengubah jiwa-jiwa. Amin. Ya. Lalu untuk siapa sih? Mendatangkan kebaikan untuk siapa? Untuk orang yang mengasihi dia, bukan semua. Untuk orang yang mengasihi dia. Jadi situasi kayak gini, mari kita dekatkan diri pada Tuhan. Kita cintai Tuhan. Kita kasihi Tuhan. Ya. Kita terus berdoa supaya ini segera dapat selesai. Sudah diberkati oleh firman Allah? Amin. Amin. Yakin bahwa Tuhan tetap menolong kita. Dia bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kita tutup dalam doa, kita nyanyikan satu pujian. Anak Allah Yesus namanya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh pengharapan sebagai sebuah lantunan doa kepada Dia. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti
Ya Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman dalam situasi yang seperti ini. Walaupun kami tidak dapat melakukan kebangkitan-Mu bersama teman-teman kami yang lain, tapi kami tetap bersyukur karena Engkau bangkit dari antara orang mati. Engkau mengalahkan dosa dan kemenangan ada daripadamu ya Tuhan. Sebab itu biarkan kami memaknai kuasa kebangkitan-Mu sebagai mati di dalam dosa dan bangkit bagi hidup dalam kebenaran. Ya Tuhan, kami percaya kami mempunyai harapan yang besar dalam hidup ini karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kuasa maut telah dikalahkan, segala macam kuasa telah dikalahkan. Sebab itulah Tuhan, pegang hidup kami satu persatu. Rumah tangga kami, pekerjaan kami, orang tua kami, kakak dan adik kami, semua ke dalam lindungan daripada-Mu. Biarkan juga berkati hamba Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami, Tuhan, presiden kami, wakil presiden, seluruh menteri terkait, pemerintahan di daerah, tingkat 1, tingkat 2, Tuhan, bahkan sampai di kelurahan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati kami semua, ya Tuhan, bangsa dan negara ini, dan kami percaya semua dalam rencana-Mu yang indah, tetapi kami melihat bahwa Engkau tetap bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami, orang yang mengasihi Engkau. Engkau kami terima firman-Mu Tuhan, menjadi sukacita bagi hidup kami, menjadi berkat bagi kami semua, bahwa kuasa kebangkitan-Mu membawa kami kepada hidup yang benar untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama, dan melayani Engkau. Terpuji nama-Mu, kami terima berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya menerima berkat ini berkata, amin.